warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal dzalimin. Shalli wa sallim ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, "Idza jaa Ramadana futihats abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suppidatis sayatin." Apabila datang bulan puasa, maka dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan dibelenggulah setan-setan. Pertanyaannya, kalau setan pada bulan puasa dibelenggu, kenapa masih banyak pada bulan puasa orang yang bermaksiat? Ada yang minum minuman keras, ada yang berzina, ada yang tidak puasa, ada yang berkata-kata kotor, ada yang berbohong, ada yang mendolimi, ada yang mencuri, ada yang gibah sambil ngabuburit, ada yang menggunjing orang lain, menjelek-jelekan orang lain, dan sebagainya. Hadirin rahimakumullah, marilah kita pahami hadis tersebut, bahwa apabila Ramadan datang, dibukalah pintu-pintu surga. Itu artinya kesempatan-kesempatan berbuat baik dan dilipat gandakannya pahala oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini memang sangat terbuka. Sangat dimanjakan oleh Allah untuk pahala. Dan untuk puasa sendiri, pahalanya juga spesial. Allah tidak memberitahukan. Allah sendiri akan membalasnya. Semakin orang banyak beramal soleh pada bulan puasa, maka semakin besar pahala yang akan dia dapat. Kemudian pintu-pintu neraka ditutup. Itu maksudnya peluang-peluang untuk biang-biang dosa itu sebenarnya ditutup. Sebenarnya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setan-setan dibelenggu. Tidak bisa menggoda pada bulan puasa. Itulah kenapa pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka. Karena setan dibelenggu. Tetapi kenapa muncul pertanyaan-pertanyaan seperti tadi? Hadirin rahimakumullah, maksud setan-setan dibelenggu ini adalah secara literal, secara tekstual, memang setan tidak menggoda pada bulan puasa. Jadi kita hidup ini dalam 1 tahun 12 bulan. Sebelum Ramadan 11 bulan ke belakang, setan itu bebas menggoda kita. Kecuali orang-orang yang ikhlas saja yang tidak dapat digoda oleh setan. Apapun mereka lakukan supaya manusia terjerembab ke dalam kesalahan dan menjadi temannya nanti di neraka. Maka keuletan setan dalam hal ini menggoda kita itu patut ditiru keuletannya. Berbagai cara dia lakukan supaya manusia ini terjerumus kepada hal yang jelek. Kemudian setelah datang Ramadan, setan tidak bisa menggoda, dia dibelenggu. Tapi kenapa masih ada yang mencuri? Nah, hadirin rahimakumullah, kalau kita harus analisa dan simpulkan bahwa ternyata pada bulan Ramadan ini
kita dapat melihat sifat orang sebenarnya. Setelah digoda oleh setan selama 11 bulan, oleh Allah dicoba dalam 1 bulan Ramadan ini, oleh kita, oleh sesama manusia dapat kita lihat bahwa begitulah aslinya karakter dia. Apabila pada bulan Ramadan tidak puasa, berarti karakter dia berhasil digoda oleh setan. Sehingga pada bulan Ramadan ketika tidak digoda setan pun, dia tetap masih melakukan ingkar kepada Allah. Zina masih zina, mabuk masih mabuk, berjudi masih berjudi, mencuri masih mencuri. Itulah karakter sebenarnya. Tanpa digoda setan pun, memang karakter manusia yang suka mencuri dan lain-lain itu memang seperti itu. Jadi bulan puasa ini adalah sebagai tolak ukur bagaimana keberhasilan setan itu menggoda kita. 11 bulan kita digoda, 1 bulan dilepas oleh setan karena setan tidak bisa menggoda. Akhirnya setan sambil mengevaluasi, ternyata masih banyak manusia yang tidak kami suruh pun, kata setan, mereka sudah berbuat sesuai keinginan kami. Yang kedua, dari sisi lain bahwa kalau setan tidak berhasil menggoda kita, maka mungkin kita dalam bulan puasa ini sangat banyak beramal soleh. Bahkan mungkin akan berkali-kali lipat daripada kebiasaan pada 11 bulan di luar Ramadan. Kemudian tidak lupa juga bahwa bulan Ramadan ini, setelah tahu poin yang pertama tadi, mari kita jadikan sebagai ajang menutupi kekurangan-kekurangan hidup 11 bulan yang lalu ketika digoda oleh setan. Kita tandingi dengan amal-amal baik supaya berimbang minimal dosanya dengan pahala. Mudah-mudahan dihapus. Bahkan Allah sudah berjanji dalam hadis tadi, barang siapa yang berpuasa atas dasar iman dan hanya mengharap ridho Allah, akan dihapus dosa-dosa sebelumnya. Oleh karena itu, kita manfaatkan pada bulan Ramadan ini untuk betul-betul berjuang melakukan amal-amal soleh yang banyak, sehingga dosa-dosa yang pernah kita lakukan dari sekarang ke belakang dihapus karena puasa Ramadan, dan pahala yang kita tumpuk pada bulan Ramadan banyak, dan kita pertahankan nanti 11 bulan kemudian ke depan sampai bertemu lagi dengan Ramadan berikutnya. Hadirin rahimakumullah. Jadi setan betul-betul dibelenggu. Kalaupun ada orang yang masih berbuat jahat, itu bukan karena godaan setan, tetapi karena karakter dia memang aslinya begitu. Karakter yang tanpa digoda setan, itulah karakter manusia sebenarnya pada bulan Ramadan dapat kita lihat. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, siapapun kita, apapun kelakuan kita sebelum bulan Ramadan, mari kita sekarang tatap ke depan. Tatap ke depan bagaimana caranya supaya kita tidak menjadi hamba syaitan lagi. Syaitan itu bukan makhluk. Dia hanya sebutan atau julukan bagi makhluk Allah yang ingkar kepada Allah. Setan itu dia terdiri dari jin dan manusia, termasuk iblis di dalamnya. Iblis adalah setan, induknya setan. Sebab ketika dia diciptakan dulu di surga, dialah makhluk yang pertama kali ingkar kepada Allah, sehingga Allah melaknatnya. Dan sejak iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam, itulah dia makhluk yang pertama ingkar kepada Allah. Orang yang ingkar itulah disebut setan. Karena iblis tidak mau sendirian masuk neraka, maka dia mohon izin kepada Allah untuk menggoda manusia, termasuk jin. Allah mengizinkan
kalau kau mampu, katanya. Dan kata iblis, saya akan mampu, tapi kecuali kami tidak akan mampu menggoda orang yang selalu beramal dengan ikhlas. Oleh karena itu, salah satu jalan supaya kita tidak mudah digoda oleh setan, maka kita harus beramal baik, apapun amalnya lakukan dengan ikhlas. Jadi kalau nanti orang tergoda oleh iblis sehingga ingkar kepada Allah, karena ingkar kepada Allah itulah jadi setan dia. Jin kafir juga yang telah berhasil digoda oleh iblis, dia juga jadi setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan itu adalah orang yang suka membisikkan kepada dada manusia. Siapa itu? Minal jinnati wan nas. Nah, itu dari golongan jin dan manusia. Jadi setan itu iblis, bisa jin, bisa manusia. Mereka akan menggoda kita selama 11 bulan selain pada bulan Ramadan. Itulah makna dari dibelenggunya setan. Tetapi kenapa masih banyak orang yang bermaksiat? Nah, di kesimpulannya adalah setan dibelenggu pun karena orang banyak yang bermaksiat, maka sesungguhnya itulah karakter orang yang sebenarnya. Tanpa godaan setan pun dia dapat kita lihat. Itulah karakter dia, keberhasilan dia melawan setan dapat kita lihat pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sedikit pencerahan. Wa'alaikum minkum nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.